Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ajli sidiki wal wafa. Alhamdulillah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyaknya kenikmatan. Tentunya Al-Quran ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar, dan mukjizat inilah salah satu peluang kita untuk beramal soleh, mempelajarinya, menghafalkannya, mengamalkannya, serta mendakwahkannya. Salah satu dari mempelajari Al-Quran harus mengetahui tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, ini penting bagi seorang muslim. Salawat salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya, serta orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya dan rindu akan syafaatnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktunya yang telah diberikan, ya, secara khusus kepada Ustadz Eko Febrianto dan kemudian secara umum kepada CKD, ya, Jalinan Keluarga Dakwah. Alhamdulillah, kita akan memasuki materi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang tahsin Al-Quranul Karim. Ya, khususnya nanti di akhir kita akan mempraktekkan bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Alhamdulillah, ilmu tajwid dan ilmu tahsin, ya, ini sebetulnya satu kata yang sama, ya. Kalau disebutkan salah satunya, tahsin akan berarti tajwid dan tajwid juga berarti tahsin, ya, artinya membenarkan, membaikkan, membaguskan, ya, dan kemudian mengindahkan. Nah, inilah arti dari bahasa, ya. Kalau disebut keduanya, memang tahsin lebih umum dibanding tajwid yang nanti harus bisa mempelajari beberapa per hurufnya, ketentuan-ketentuan dan hak-haknya masing-masing hurufnya. Adapun secara istilah, sebetulnya para ulama menjelaskan, ya, ini adalah ikhraju kulla harfin, ya, ini mengeluarkan setiap huruf, ya, mengeluarkan setiap huruf mim makhrajihi, dari setiap tempat keluarnya. Jadi jangan salah, jangan keliru antara huruf satu dengan huruf yang lain. Wa i'ta' kulla harfin haqquha wa mustahaqquha, dan kita memberikan hak-hak dari setiap huruf tersebut atau yang berhak atasnya. Nah, para ulama menjelaskan haknya itu adalah ketika kita melihat huruf ini sudah memiliki sifat asli dan tempat keluarnya di mana. Jadi sifat-sifat bawaan atau ketentuan-ketentuan hak yang harus kita berikan pada setiap hurufnya. Adapun mustahaq ini adalah ketika kita melihat huruf ini dapat berubah ketika bertemu dengan beberapa huruf dan kondisi tertentu. Ya, bisa menjadi tebal, bisa menjadi tipis. Ada juga yang punya kekhususan memang dia awal huruf ini selalu tebal, baik itu fathah, dhammah, dan kasrah. Nah, kita harus memperhatikan kondisi ini. Karena motivasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Muzammil ayat 4, warattil Qur'ana tartila. Ya, tentu memaknai kata tartil ini tidak mudah. Bahkan kalau kita lihat di dalam terjemah Al-Quran hanya mengatakan dan bacalah Quran dengan perlahan-lahan, dan bacalah Quran dengan tartil dan lain sebagainya. Padahal kalau kita ketahui tartil ini, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan tajwidul huruf wa ma'rifatil wukuf. Jadi kita mengetahui dan mentajwidkan huruf, membenarkan, ya, membaguskan, memperbaiki setiap huruf. Jadi kita tekankan huruf ini harus bertajwid, harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dari makharijul hurufnya, baik dari sifat hurufnya, baik dia tafkhim dan tarkiknya dan lain sebagainya. Nah, kemudian setengah dari tartil itu adalah wa ma'rifatil wukuf. Kita mengetahui di mana waqaf itu diterapkan. Jangan sampai yang nanti artinya tidak sesuai. Mungkin kalau kita bahasa Indonesia tidak terlalu memperdulikan waqaf. Kalau orang Arab ini sangat nampak. Ketika kita berhenti di pertengahan ayat atau beberapa kata yang tidak sesuai dengan kata selanjutnya, ini akan mengakibatkan rancu dalam makna. Nah, ini juga diperhatikan. Jadi tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Adapun, ya, tujuan dari mempelajari ilmu tajwid ini, ya, atau tahsin ini, ya, ini adalah menjaga kesalahan dari membaca Al-Quran, menjaga lisan tentunya, atau bacaan kita dari kesalahan-kesalahan membaca Al-Quranul Karim. Karena kesalahan sendiri dibagi menjadi dua. Ada lahnul jali, ada lahnul khafi. Lahnul jali adalah kesalahan yang berat, ya. Ya, ini, ya, dijelaskan merubah kata
merubah harokat hingga dia merubah huruf, ya. Ya, ini tentunya merusak arti, ya. Walaupun ada yang tidak merusak arti, tetapi lebih baik kita tinggalkan karena ini adalah kesalahan yang berat, ya. Bisa alhamdulillahi rabbil alamin, ya, bukan alamin. Ketika kita membaca alamin, ini penyakit, ya. Kalau orang Jawa biasanya ngalamin, nah ini juga masalah, ya. Alamin, nah ini juga seperti mengganti harokat, an'amta menjadi an'amtu, nah ini juga salah, atau am'amti dan lain sebagainya. Nah ini begitu juga dengan dengan alham, nah ini harus beda antara huruf H dengan huruf H, nah ini yang diperhatikan. Dan kemudian yang kedua adalah lahnul khafi. Walaupun, ya, ketika kita belum bisa fasih dalam membaca Al-Quran dan kita belum mendapatkan fasih atau lisan yang benar, maka lahnul khafi ini tidak begitu serius, ya. Walaupun kalau kita sudah belajar lebih lanjut tentang bacaan Al-Quran harus diperbaiki. Yaitu contohnya seperti kurang dengung, ya, kurang ditahan ghannahnya, dan kemudian kurang tebal dan lain sebagainya, kurang panjang sedikit, ya. Nah ini adalah lahnul khafi yang kesalahannya termasuk kesalahan ringan. Adapun hukum ketika kita mempelajari ilmu ini adalah fardu kifayah, yang artinya sebagian kaum muslimin sudah mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban sebagian yang lain. Tetapi ingat, membaca Quran dengan ilmu tajwid, dengan tahsin, dengan bacaan yang benar adalah sebuah kewajiban, dan dia disebutkan adalah fardu ain, yang harusnya setiap muslim harus membaca Quran dengan baik dan benar. Dengan kata lain kita simpulkan, membahas dan menghafal bahkan paham tentang teori ini adalah fardu kifayah, tetapi mempraktekannya, kita membacanya itu adalah fardu ain. Maka setiap kita harus paham walaupun kita tidak bisa mengajarkan ilmu yang kita pahami. Nah, tentunya yang penting prakteknya agar setiap hurufnya dan setiap katanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi mengenai kata tartil, memang ada bacaan tartil, ada bacaan tahqiq dan lain sebagainya, maka kita akan jelaskan. Bacaan dalam membaca Al-Qur'anul Karim terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bacaan tahqiq. Tahqiq biasanya dibaca ketika orang ingin mengajarkan Al-Qur'an atau mentalakikan Al-Qur'an. Biasanya ustadz, murabbi atau guru yang mempraktikkan ini dan dibacakan oleh muridnya, ya, untuk muridnya. Jadi bacanya sangat-sangat pelan. Lan tanalul birra, pelan sekali. Sayaqulus sufaha'u, jadi pelan sekali karena seperti mendikte. Nah ini untuk talaki dan hafalan baru, ya, untuk belajar mengajarkan Al-Quranul Karim. Adapun martabat yang kedua, tingkatan yang kedua adalah tartil. Nah biasa dipakai untuk imam dan untuk murotal keseharian, ini tentunya sangat enak dibaca, ya. Kurang lebih 1 juznya ini bisa kita hitung sekitar 1 jam kurang lebih ini durasinya, karena bacaan standar, ya, bisa buat imam. Dan kemudian yang ketiga adalah bacaan tadwir. Nah bacaan tadwir ini agak cepat sedikit, ya. Ini dipakai para thalabul ilmi untuk memurojaahkan hafalannya, ujian 1 juz, dan untuk murojaah pribadi maupun yang disetorkan. Nah, agak cepat sedikit dibanding tartil, ya. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, ya, agak cepat sedikit. Nah kemudian yang keempat ada yang lebih cepat lagi. Nah ini berfungsi, ya, hanya eventual saja, hanya sesekali dipakai untuk ketika kita ujian yang banyak seperti 30 juz, ya, untuk dalam sekali duduk atau 1 hari. Nah tentunya ini tidak mungkin membaca secara lambat. Nah ini cara cepat, tetapi tetap harus mempertahankan tajwidnya, harus mempertahankan tahsinnya, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi agak cepat dan cepat, tetapi tetap gunnahnya, matnya, ya, dengungnya itu tetap terjaga. Nah ini mungkin prolog sedikit sebelum kita masuk ke praktek baca surat Al-Fatihah, ya. Kita berdoa agar Allah mudahkan lisan kita dan insya Allah Al-Quran tidak memberatkan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk langsung surat Al-Fatihah, ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Huruf hamzah berbeda dengan huruf ain, ya. Au. Ain juga tidak berdengung. Kalau berdengung itu salah karena tidak atau bukan huruf dari khayshum atau memasukkan udara ke dalam rongga hidung. Jadi huruf ain harus tetap bersih. Au, bukan itu bukan. Nah, ini adalah kesalahan. Maka bersih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di antara yang kalimat kita bacakan, ya, ta'awudz, itu ada beberapa huruf yang tebal, ya, ini adalah to, ya, dengan huruf ro yang dia berfathah. Nah, kalau ro dia yang kasroh dia tipis, ri, ya. Kalau fathah dia tebal, ro, ya. Bismillah, kita ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Konsep awal untuk belajar ini adalah kalau kita fathah, kita harus buka atau mangap, fathah, ya. Fathah pembuka. Jadi tidak contoh bismillah, la harusnya la bukan lo tapi la, ya. Bismillah, ya. Adapun kasrah kita harus kasrah, inkasar, harus meringis, ya, seperti pecah, ya. Jadi dibuka, dimeringiskan, nah, bahasa orang Jawanya begitu. Dan kemudian kalau dhammah kita madmum, itu harus monyong. Nah, itu konsep dasar awal supaya kita mengetahui huruf ini dibaca bagaimana ketika dia bergerak atau berharokat. Kita ulangi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, ya. I tetap i, bukan i. I sama i juga berbeda. Caranya kita satukan, ya, antara gigi atas dengan gigi yang bawah. Bukan kita taruh gigi yang bawah di belakang gigi yang atas, ya. I, ya, tetapi i, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, ya. Tentunya huruf ain bukan huruf a, hamzah, ya, maksudnya. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kesalahan adalah ketika langsung kita hamzahnya ini ikut tebal seperti ro-nya, karena memang itu hamzah bertemu, ya, ro, ya, masuk ke ro. Tentunya hamzah kita tetap jelaskan, tidak tebal, dia tipis dan harus sekali lagi buka atau berfathah, ya. Yang salah ar-Rahman, tapi ar-Rahmanir-Rahim, seperti itu. Maliki, huruf kaf bukan seperti huruf qaf, ya. Huruf qaf tebal. Jadi kesalahannya maliki, harusnya maliki, ki ada desis sedikit. Maliki yaumiddin. Ya, kita lanjut. Iyyaka. Nah, untuk huruf ya dia hanya bertasdid, ya, bukan sebagai idgham. Nah, kesalahannya ketika kita menahan terlalu lama di sana. Seperti iyyaka na'budu wa iya, ini takutnya terhitung 2 harokat. Padahal kalau kita melihat di sana hanya ya yang bertasdid. Jadi bacanya cukup ditekan, tidak ditahan. Cukup ditekan, tidak ditahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bukan iya. Kalau idgham itu jelas sekali, itu nun mati bertemu dengan ya. Ya, jadi iya. Nah, ini beberapa kali kita sering dengar. Jadi kita ulangi.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Itu tidak perlu sampai masuk kepada dada. Jadi kita ketahui makharijul huruf hamzah itu ha itu hanya di tenggorokan bagian bawah. Jadi ketika kita mengucapkan itu sudah cukup. Ya. Ihdinas kemudian huruf sod. Ihdinas bukan ihdinos. Nos itu harokatnya nunnya tidak jelas. Jadi tetap na. Ihdinas siro. Huruf sod ditebalkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ada huruf sod, ada huruf to, dan ada huruf qaf. Jadi bukan hanya mustaqim, tetapi mustaqim. Mustaqim. Ya, bukan mustaqim saja, tapi mustaqim. Ada huruf qafnya, ya ini terletak pada pangkal lidah. Ya, kita ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kesalahan beberapa orang an'amta. Itu terbalik antara ain dengan hamzah. Yang pertama harusnya hamzah kemudian baru ain. An'amta. Kemudian kesalahan yang kedua ketika orang terlalu memutusnya, ya. Contohnya siratal ladzina an'amta. Padahal itu seperti terpotong-potong. Padahal kalau kita lihat itu adalah satu. Jadi tetap jelas, ya, tetap jelas, tetapi harus tetap nyambung, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ya, jadi tetap nyambung. Ghairil maghdubi 'alaihim walad. Berhenti sini dulu. Huruf-huruf yang kita tadi tebalkan tidak sampai memonyongkan bibir. Huruf apa itu? Huruf isti'la. Khussadaqtin qid. Nah, seperti huruf sad, huruf dad. Ini to, dha, qaf. Ini tidak memonyongkan bibir. Jadi bukan sirato, tetapi sirato. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Begitu pula dengan ghain. Ini huruf yang tebal. Tetapi bukan ghairil, tetapi gha. Tetap buka bibirnya. Ghairil maghdubi. Huruf ghain dan huruf dad itu tebal, ya. Mim dan ba itu tipis. Maghdubi. Ketika bi masuk ke huruf ba dan dia tipis. Ghairil maghdubi 'alaihim walad. Huruf dad mempunyai sifat istitalah, jadi jangan terburu-buru. Walad, tarik ke belakang. Walad dallin, ya. Walad dallin, ya. Ini tentunya panjang, ya, musaqqal. Dan ingat dot bukan walad. Nah, ini kesalahannya. Walad. Nah, ini silahkan dirubah agar apa? Kita kembalikan lidah, karena dot itu di lidah, ke posisinya dan kita tunaikan hak atas makharijul huruf dot itu, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim walad. Enggak usah walad. Walad dallin. Amin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, jadi itu adalah sekilas prolog dan praktek surat Al-Fatihah. Nanti setelah ini nanti ada sesi praktek, ya. Jadi habis ini kita pembenaran bacaan satu persatu, silahkan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipermudah baca Al-Qur'an dan dilancarkan, serta yang paling penting diistiqomahkan dalam belajar
Al-Quranul Karim. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita akan kembalikan kepada yang membawa acara ini. Qul qul astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.